Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan pagi hari ini dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita akan ngobrolin soal makna kemerdekaan bagi OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta. Seperti apa? Baik, saudara, penyandang disabilitas baik yang disebabkan oleh kusta atau ragam disabilitas lainnya masih tetap terjebak dalam lingkaran diskriminasi. Salah satu hambatan terbesarnya meskipun penderita kusta telah dinyatakan sembuh, dianggap telah menyelesaikan segala rangkaian pengobatan atau dapat dikatakan RFT, Release from Treatment, namun status atau predikat penyandang kusta akan tetap ada pada dirinya seumur hidup. Hal tersebut yang menjadi dasar permasalahan psikologis pada orang yang pernah mengalami kusta. Selain mengalami gangguan kesehatan, orang yang pernah mengalami kusta juga akan mengalami gangguan dalam hidupnya, seperti gangguan kesejahteraan psikologis, kemudian gangguan hubungan sosial, dan masalah dengan lingkungan sekitar, sehingga sulit untuk kembali ke masyarakat. Dan tak jarang ditemukan kesulitan karena keterbatasan dan kurangnya dukungan sosial dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menandakan sulitnya kebebasan dan kemerdekaan bagi penyandang disabilitas dan OYPMK dalam pemenuhan hak hidup, lingkungan inklusif hanya akan menjadi impian belaka. Dan bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia yang baru saja kita rayakan 17 Agustus lalu, bagaimana sih orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK memaknai kemerdekaan dan kebebasan dalam berkarya, kesejahteraan mental dan bersosialisasi di masyarakat tanpa adanya hambatan dan tentunya stigma kusta, baik dari diri sendiri maupun stigma lingkungan yang melekat pada dirinya. Lalu, apa sih peran serta masyarakat dan orang-orang terdekat dalam upaya mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas dan OYPMK? Nah, kita akan obrolin lebih dalam soal ini di ruang publik KBR dan ini merupakan rangkaian dari Project NLR Indonesia, yaitu Suara untuk Indonesia Bebas Kusta, SUKA, yang bisa Anda simak di 105 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan tentunya bagi yang di Jakarta, Anda juga bisa mendengarkan melalui 104,2 MS FM. Baik, dan pagi hari ini kita juga sudah terhubung dengan dua narasumber yang sudah berkenan hadir ya untuk memberikan informasi seluas-luasnya terkait tema kita hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu secara virtual ada Dr. Mimi Mariani Lusli selaku Direktur Mimi Institute. Selamat pagi, Dokter. Halo, selamat pagi, Dokter Mimi. Ya, Dokter Mimi belum terdengar suaranya, belum on mic ya. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu untuk Zoom-nya. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi Dokter Mimi. Sehat ya, Dokter? Sehat, terima kasih Mas Rizal. Ya, sayang banget Dokter, saya belum bisa mendapatkan videonya ya atau kamera dari Dokter Mimi belum dinyalakan. Mohon bisa Ya, diaktifkan ini terlebih dahulu. tadi ya untuk kamera sedang diusahakan. Siap. Kita bicara dulu ya, karena ini Oke. device-nya lagi, ya, Agak sedikit kendala ya. Baik, iya agak selain ada kendala. Nanti pas iklan semoga bisa ya. siap. Selain Dokter Mimi, saya juga terhubung dengan Mbak Marsina Dede selaku orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK dan sekaligus selaku aktivis wanita dan difabel. Selamat pagi, Mbak Dede. Selamat pagi, Mas Maaf ya Rizal. Mbak Dede, kita mengganggu waktunya, kesibukannya. Ini sepertinya lagi dalam perjalanan ya. Betul sekali. Mau ada Ini acara, mau ada acara lain? menghadiri acara high level meeting bersama Kumham untuk rencana aksi Oke. nasional. Baik, mudah-mudahan tidak terganggu ya aktivitasnya ya pagi hari ini ya. HAM. Baik, dan yang pertama saya ke Dokter Mimi terlebih dahulu. Dokter, Sorry ya. mungkin saya akan berkenalan lebih dahulu ya dengan Dokter Mimi. Sebelumnya bisa dijelaskan sedikit nih terkait lembaga Mimi Institute ini, Dokter. Ya, ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mimi Institute ini sebuah lembaga yang hadir tahun 2009 nih Mas Rizal, sudah 13 tahun yang lalu. Kami fokus, visi kami mainstreaming disability for better life. Kami ingin membiasakan masyarakat berinteraksi dengan teman-teman dengan disabilitas dengan ragam-ragam interaksi yang berbeda satu sama lain gitu ya. Sehingga masyarakat bisa berinteraksi secara akses dengan penyandang disabilitas. Nah, kegiatan kami konsultasi,
ada edukasi untuk anak dan remaja berkebutuhan khusus, baik yang tunanetra, disabilitas netra, sensorik, autism, dan lain sebagainya. Dan juga edukasi pada masyarakat seperti seminar yang hari ini dilakukan, dan juga ada kegiatan publikasi, misalnya kita menulis buku, menulis modul, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, apa itu disabilitas dan bagaimana cara berinteraksi yang akses kepada teman-teman penyandang disabilitas. Itu beberapa kegiatan Mimi Institute, Mas Rizal. Baik, jadi para penyandang disabilitas termasuk OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta, ini juga kerap kali berkonsultasi ya dengan Mimi Institute ya? Ya, mereka datang untuk konseling gitu ya, untuk bagaimana mereka mengetahui kebutuhannya dan terlebih pada penyadaran hak asasi mereka. Baik, mungkin boleh diberikan gambaran nih dokter, seperti apa sih sebenarnya kondisi umum psikologis yang kerap terjadi nih pada OYPMK dan sekaligus penyandang disabilitas lainnya? Ya, teman-teman, Mas Riza, sesuai dengan topik kemerdekaan nih ya. Ya memang ketika orang tahu dia mengalami disabilitas baik karena kusta maupun bukan karena kusta, ya seringkali yang kita alami langsung shock terapi gitu ya. Hmm. Seperti saya sendiri pun, ketika saya tahu mengalami kebutaan, langsung shock. Wah, ini nggak ada masa depan nih, gitu kan. Jadi, stigmatisasi terhadap diri sendiri spontan muncul gitu ketika kita tahu mengalami kusta, atau kita, oh ini akan amputi nih karena diabetes gitu kan ya. Oh ini karena stroke nih, akan nggak bisa jalan lagi gitu ya. Nah itu akan biasanya teman-teman ini muncul langsung, aku nggak berguna lagi. Lalu aku mau ngapain ya? Lalu muncul lagi lebih jauh, nanti keluarga, masyarakat akan merasa repot dengan saya. Nah, hal-hal inilah yang akan memunculkan gangguan psikis dari kami teman-teman disabilitas maupun teman-teman yang pernah mengalami kusta. Dan kadang-kadang hal ini bisa mengakibatkan pada kita nggak tahu mau ngapain gitu ya, bahkan kita namakan kehilangan hak gitu ya. Nah, apalagi kalau stigmatisasi itu muncul dari masyarakat yang mempertebal stigma dalam diri kita masing-masing. Walaupun kita udah coba kuat nih, aku kuat gitu kan ya, aku ingin maju. Tetapi masyarakat, pemerintah, lembaga, kebijakan, peraturan perundang-undangan, kadang itu tidak berpihak pada kami. Dan itulah yang menambah kami menjadi cemas, khawatir, stres terhadap masa depan. Baik, jadi seperti dunia rasanya runtuh gitu ya dokter ya? Rasanya runtuh seperti saya mengalami kebutaan di usia 17 tahun, Mas Rizal. Baik. Jadi ketika dokter pertama kali vonis saya buta, itu memang runtuh. The end of the world gitu rasanya. Oke. Pada saat itu langsung overthinking dan bahkan jadi insecure gitu, hopeless ya, udah nggak ada harapan hidup seperti itu dokter. Iya, karena memang tidak disiapkan ya. Ketika memang dunia kesehatan, ya pemeriksaan medis mengatakan, oh ini penyakit ini berakibat pada, oh kamu nggak bisa jalan gitu ya. Itu tidak disiapkan bahwa kamu bisa melakukan hal lain, walaupun kamu berjalannya dengan kursi roda atau kayak misalnya. Oh misalnya seperti saya lah contoh ya, ketika dokter sudah tahu penyakit saya berakibat pada kebutaan, itu saya tidak disiapkan bahwa oh orang tua bisalah bawa nih anaknya ke sekolah luar biasa misalnya untuk belajar braille, belajar hidup dalam kondisi tidak melihat. Saya pikir kalau ini ada referral dari sistem kesehatan ke sistem counseling, itu akan lebih menolong menurut saya. Oke. Artinya ini kebijakan atau regulasi yang ada dari pemerintah belum sepenuhnya memberikan dukungan ya terhadap penyandang disabilitas dan konsekuensinya seperti itu. Iya, itu yang kadang-kadang membuat kita nggak merdeka ya. Karena seringkali kita mau baca undang-undang pun nggak bisa diakses gitu kan. Atau undang-undang yang ada, saya akui sih ya, Indonesia ini undang-undang terkait perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan yang nggak ada ya, ada gitu ya, bahkan cukup banyak ya. Hanya mungkin di sisi implementasi dan monitoringnya ini yang mungkin perlu di apa ya, dibenahi atau diapakan lah gitu ya, supaya benar-benar membuat kami bisa lebih merasa merdeka, merdeka menggunakan transportasi, merdeka jalan di trotoar, merdeka pergi sekolah, merdeka pergi kerja dan lain sebagainya. Oke, jadi implementasinya dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada terhadap perlindungan hak-hak penyandang disabilitas ini belum
optimal gitu ya, dokter ya? Ya, boleh Baik. dikatakan demikian lah ya. Ya, semoga saja ini dengan adanya Project Suka ini sekaligus juga apa namanya kehadiran Dokter Mimi menjadi narasumber pagi hari ini akan semakin membawa angin segar ya bagi saudara-saudara penyandang Amin. disabilitas. Baik, dan berbicara soal faktor penyebab dari guncangan psikologis yang dialami oleh OYPMK dan penyandang disabilitas lainnya. Ini faktor penyebabnya apa saja sih sebenarnya dokter? Tadi kan disebutkan tuh ada faktor misalnya diskriminasi, termasuk kebijakan, stigma. Lalu apa lagi nih dokter? Ya, sebenarnya penyebab penyebab kami mengalami apa ya, stres gitu ya, gangguan kejiwaan gitu, katakanlah yang paling ringan cemas gitu. Sebenarnya pengetahuan yang eh, kurang, apa informasi yang keliru tentang apa itu kusta dan Hmm. apa itu disabilitas gitu ya. Dan sehingga karena contohlah kusta ya, orang masih tahu kusta ini penyakit kutukan, penyakit menular, penyakit keturunan, nggak bisa sembuh gitu ya. Dan itu salah semua. Nah, pengetahuan yang salah, informasi yang keliru ini membentuk akhirnya warisan-warisan yang negatif kalau menurut saya ya, yang turun temurun gitu ya, dari nenek ke bapak, bapak ke ibu, ibu ke anak, terus ke cucu gitu kan, sehingga ketika satu keluarga terkena kusta, langsung spontan dalam pikiran keluarga ini, wah nggak bisa sembuh nih, wah ini Hmm. kutukan nih, wah ini keturunan nih, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu salah semua. Nah, akibat pengetahuan yang salah, informasi yang keliru, ini akhirnya terjadilah uh, pengucilan, ejekan, ya karena masyarakat juga takut tertular gitu ya. Dan orang yang terkena kusta juga takut dirinya menularkan orang lain. Akhirnya Hmm. lah dia menarik diri seperti itu. Nah, oleh karena itu uh, penyebab utama sebenarnya sih pada pengetahuan yang kurang. Oke. Juga terhadap pengetahuan disabilitas. Dianggap itu orang yang disabilitas, anggapnya imper, rusak dari kepala sampai kaki. Padahal enggak. Disabilitas itu hanya masalah konsep bagaimana cara berinteraksi gitu, bukan masalah keterbatasan, bukan masalah kerusakan, bukan masalah ketidaksempurnaan. Karena orang-orang melihat kalau mengalami disabilitas atau kata lamanya cacat, ya dianggap nggak sempurna gitu. Hmm. Inilah hal-hal yang keliru, pengetahuan yang keliru ini, pemahaman yang keliru ini, yang seringkali juga menjadi penyebab munculnya ejekan atau kami namakan Baik. stigma gitu ya, dan yang akhirnya membuat gangguan pada kejiwaan. Baik, bahkan dari circle terdekatnya saja kayak keluarga terdekat seperti itu ya. Ini masih banyak juga yang menyematkan stigma tersebut, bahkan dianggap sebagai aib keluarga. Seperti itu tidak jarang juga ya, dokter ya. Nah, ini Betul. ini menjadi salah satu apa namanya hambatan juga bagi para penyandang disabilitas termasuk OYPMK. Dan saya coba ke Mbak Dede selaku orang yang pernah mengalami kusta dan sekaligus aktivis wanita dan difabel. Halo Mbak Dede, sepertinya sudah sampai di tempat tujuan ya Mbak Dede ya. Maaf loh Mbak Dede, langsung saya todong dengan pertanyaan Halo. ya. Iya, 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 saya sudah sampai ini. Udah Baik, nyampe hotel. ya Ya, mohon maaf sekali. Saya buka masker aja. siap. Ya, Baik Mbak Dede, ini sebagai ya, OYPMK sekaligus aktivis wanita dan difabel, pernah nggak sih ya. mengalami permasalahan psikologis yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Mimi? Kapan nih pertama kali mengalami permasalahan ini? Ya, saya sebetulnya baru nyadar kembali gitu ya. Kemarin ketika ketemu teman-teman NLR dan mengingat lagi, oh iya ya, saya pernah mengalami kusta, saya sampai lupa gitu. Um, dan ketika saya meng-share berita ini terkait dengan acara hari ini ke beberapa platform sosmed yang saya pakai, kaget banyak orang. Hmm. Wah, ternyata Dede pernah mengalami kusta gitu ya, menjadi seorang penyintas kusta gitu. Saya mengalami kusta itu ketika usia saya berapa tahun ya, sekitar 8 atau 9 tahun, saya lupa persis, tapi saya ketika itu kelas 3 atau kelas 4 SD gitu ya. Hmm. Tahun 90-an, saya lupa tahunnya tepatnya. Waktu itu dengar dari radio,
saya sendiri yang mengidentifikasi karena ada beberapa bentuk tubuh yang kulit yang kemudian tebel, memutih, berbeda dengan warna kulit yang lain, kemudian tidak berasa gitu ya. Kalau saya waktu itu masih anak-anak ya, saya siletin tuh pas, Oh my God. siletin kulit gitu, kok nggak berasa gitu ya. Nah, ketika itu, oh iya, waktu itu komunikasi ya sebagai orang desa, orang kampung, dan kemudian hidup dengan apa adanya gitu ya. Berita informasi yang sering didengar itu radio. Nah, waktu itu radio menyiarkan berkaitan dengan penyebaran kusta dengan tanda-tanda yang saya kemudian waktu itu nggak tahu kenapa bisa ngerti bahwa ini kok sama seperti yang di radio gitu. Ah, Nah, akhirnya saya menyampaikan ke mama waktu itu dan saya bilang, makanya saya perlu ke puskesmas, dia tolong dianterin ke puskesmas. Mama dan papa akhirnya ya udah ayo bawa ke puskesmas. Di puskesmas saya kemudian dibilang, oh ya Anda kusta gitu. Saya waktu itu ya dengan informasi terbatas, saya taunya saya lepra gitu ya. oke. Dibilangin, "Ah, Anda lepra gitu ya. Lepra itu kan sesuatu yang bahaya banget ya. Di tempat saya itu bahkan di keluarga saya nggak ada tuh yang kena kusta. Oke. Cuman saya doang. Terus di lingkungan saya itu ternyata di lingkungan itu juga rumahnya berjauhan gitu ya. Uh, Jadi Satu nggak ada interaksi yang orang intens gitu ya sebenarnya nggak ya. ada, nggak Baik, ada, Mbak nggak Dede, ada. Jadi, tahan dulu Mbak Dede karena kita harus jeda iklan. Mohon maaf ya. oke, siap, siap, siap. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Siap, Dan oke, kita juga siap. akan Saya ganti membuka device. siap, kita juga akan membuka ruang nih buat Anda pendengar yang tersebar di 105 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Silakan Anda berkesempatan untuk mendapatkan 5 e-wallet ya sebesar Rp100.000 masing-masing untuk pertanyaan terbaik yang akan kami pilih melalui YouTube, WhatsApp dan juga telepon. Untuk teleponnya Anda silakan bisa langsung menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, untuk WA di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id.